Video mesum di Stadion Pakansari ramai diperbincangkan. Usai viral, konten kreator yang membuat video mengklarifikasi dan meminta maaf terkait video mesum tersebut. Sementara video mesum di Stadion Pakansari viral di media sosial. Video ini pertama kali diunggah oleh seorang konten kreator dengan akun Bemskuy. Dalam video, sejumlah pasangan terlihat berbuat mesum di tengah gelapnya stadion. Usai videonya viral, sang pembuat dan pengunggah video akhirnya membuat klarifikasi dan meminta maaf terkait video memergoki aktivitas mesum di sekitar Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu ternyata sengaja diatur untuk keperluan konten Bemskuy. Ia mengakui hal itu saat bertemu UPT Pakansari, Satpol PP Kabupaten Bogor dan Diskominfo Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor mengimbau warga untuk melapor jika memang menemukan hal yang mengganggu di sekitar lingkungan Stadion Pakansari. Dalam unggahan Instagram lapor Pak Bupati, Stadion Pakansari juga kini berbeda. Banyak lampu yang menerangi jalan, jauh berbeda dengan unggahan milik Bemskuy beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang wanita di Kampung Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Puluhan warga meneriaki pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang emosi berusaha menerobos barisan petugas saat hendak melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan wanita yang ditemukan tewas dengan luka di bagian leher dan tangan terborgol. Ketiga pelaku yakni RRP 19 tahun, IF 21 tahun, dan AP 17 tahun melakukan 75 adegan dalam rekonstruksi pembunuhan. Para pelaku memperkosa korban di rumah pelaku, lalu membunuhnya serta membuang korban di lahan kosong. Jadi untuk rekonstruksi pada hari ini yang awalnya kita dengarkan ada 65 adegan, kemudian perkembangan di TKP, kemudian menjadi 75 adegan. Usai rekonstruksi, para pelaku pun dibawa ke dalam mobil tahanan Polda Metro Jaya. Warga yang kesal terus meneriaki para pelaku. Sebelumnya, seorang wanita ditemukan warga dalam kondisi terborgol dengan luka tusukan di bagian leher di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk. 3 pelaku telah ditangkap, salah satunya merupakan mantan pacar korban yang mengaku sakit hati ditagih utang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Penangkapan itu sendiri sangat melukai hati masyarakat dan hakim tidak memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan, para satpam yang sedang bertugas yang ditangkap secara sewenang-wenang. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berintas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, Dan Helmius Sayang-Batih, iNews melaporkan. Warga desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dihebohkan dengan peristiwa kejar-kejaran antara seorang pengendara mobil versus 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pengendara mobil berhasil menabrakkan kendaraannya ke para pelaku curanmor. Namun, 2 kios pedagang gorengan dan mie ayam turut hancur berantakan. Seorang pedagang sempat pingsan akibat peristiwa itu. Sayangnya hanya 1 pelaku yang tertangkap karena pelaku lainnya berhasil kabur. Itu dari arah selatan itu dikejar sampai ke sini. Nah, udah kejar-kejaran sampai 2 kali, dipepet itu sampai ke sinilah kenanya itu, dari arah
selatan itu dari belakang ditabraklah sama mobilnya itu. Terus nabraklah mereka ke sini ke arah gorengan sama ke ruko mie ayam. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa 2 unit motor hasil curian, kunci letter T serta ponsel milik pelaku. Kini residivis kasus curanmor ini pun dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara hingga 7 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Seorang pengamen ditangkap warga setelah ketahuan mencuri uang dari kotak amal sebuah masjid di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara 2 pelaku pencurian ditangkap saat hendak jual sepeda motor hasil curian. Seorang pria nyaris diamuk warga kampung Cipariuk di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bekerja sebagai pengamen ini kepergok saat membuka gembok kotak amal masjid. Modusnya, pelaku masuk masjid dan berpura-pura hendak sholat. Namun saat kondisi sepi, ia langsung beraksi. Ia berhasil membawa uang Rp50.000 dari kotak amal. Pengurus masjid yang melihat pelaku berteriak hingga warga sekitar berdatangan. Nyaris diamuk warga, pelaku akhirnya diamankan polisi yang datang ke lokasi. Namun sayang rekannya berhasil melarikan diri. Tapi warga melihat pada saat ngambil. Nah iya, sedangkan dia cuma berdua. Gitu. Nah duitnya itu dikasih ke temennya. Duit barang buktinya dikasih ke temennya. Berarti 2 orang apa gimana? 2 orang, Pak. 2 orang? Iya. Ya itu pengamen apa gimana, sekali lewat atau gimana sih, Pak? Ya sering, emang warga sini sering lihat yang ngamen, Pak. Kini kasus pencurian kotak amal ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Parung Panjang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tukang bakso diserang sejumlah preman di Jalan Mandala Bypass, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya para pelaku sempat mengintimidasi korban. Sementara bentrokan terjadi saat kepala lingkungan berusaha melerai pelaku yang bentrok. Dua orang pria menyiram karyawan kios bakso yang sedang cuci piring di Jalan Mandala Bypass, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian 8 orang pelaku lain datang dan menyerang korban dengan membabi buta. Ironisnya, seorang balita turut menyaksikan penganiayaan itu hingga akhirnya trauma. Belum diketahui motif penyerangan, namun korban sudah melaporkannya ke polisi. Piring itu udah beberapa hari ini diganggu lah sama preman. Motifnya apa kita nggak tahu. Itulah terjadi penyerangan. Itu sekitar ada 4 motor. Nah itu membabi buta itu melempar langsung mukulin pakai balok. Baloknya itu sebenarnya sudah masuk kategori senjata tajam karena baloknya itu dipakuin semua sama batu-batu. Nah memang sebenarnya bukan untuk merusak benda tapi memang mengancam nyawa. Nah memang untuk melakukan percobaan menurut saya bayangkan. Selain melukai korban, aksi penganiayaan itu juga menyebabkan kerusakan kios pedagang. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku agar bisa diberi hukuman setimpal. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.